Siapa yang ngerasa udah kerja tiap hari tapi hidupnya masih pas-pasan dan ngerasa nggak pernah naik kelas gitu? Di sekeliling kamu, orang-orang sukses berbicara tentang uang, ide, dan kekuasaan. Sementara kamu cuma jadi penonton dan pendengar doang, lagi dan lagi. Kalau cowok muda miskin ini sih nggak mau jadi penonton dan pendengar terus-terusan. Suatu hari, sebuah ide muncul di benaknya. Bukan ide jenius, bukan penemuan canggih, cuma ide produk minuman manis. Tapi dari ide sederhana itu, si cowok muda miskin itu masuk ke dunia marketing yang gila-gilaan dan bisa dibilang kejam. Inilah kisah tentang ambisi, tentang kesuksesan, dan tentang harga mahal dari sebuah mimpi dalam film Syrup. Cowok muda yang baru lulus kuliah ini namanya Scott, diperanin sama Shiloh Fernandez. Dia nih udah berbulan-bulan setelah lulus kuliah tapi belum dapat pekerjaan yang pasti. Dia cuma kerja freelance aja, kerja serabutan yang pendapatannya kecil dan gak menentu. Dia freelance sebagai marketing. Di kosan, Scott sering banget ditelepon mamahnya karena dia belum dapat kerjaan yang menjanjikan. Mamanya khawatir, Scott kagak bisa cari duit sendiri lagi. Tapi Scott cuma bisa bilang kalau dia lagi berusaha terus. Suatu malam di kosannya, Scott gak sengaja numpahin kaleng minuman manis yang tadinya pengen dia minum. Tapi pas gak sengaja jatohin itu, Scott tiba-tiba jadi kepikiran ide bagus. Dia ngeliat nama merek minuman manis yang terkenal itu. Dia kepikiran, gimana kalau dia bisa bikin merek minuman baru dan terkenal senasional atau bahkan se-internasional. Karena menurut Scott, orang-orang pasti lebih percaya dan mau beli sesuatu dengan nama merek yang udah besar dan terkenal. Scott langsung ceritain soal ide spontannya itu ke teman deketnya. Dia namanya Pete. Scott cerita dia mau berambisi sama ide cemerlangnya itu. Besoknya, Scott langsung datengin perusahaan minuman terkenal. Nama perusahaannya Edison Cola. Mereka udah bikin berbagai produk minuman manis dan soda terkenal. Scott berharap bisa ketemu orang dalam buat ngajuin idenya itu. Tapi ternyata resepsionisnya rese dan bilang kalau mau ngajuin ide bisnis harus ada pertemuan janji dulu. Nggak bisa mendadak. Jadinya mau nggak mau, Scott pergi dari situ deh. Tapi pas di luar gedung perusahaan itu, Scott nggak sengaja ketemu sama manajer marketing terkenal di perusahaan itu. Dia namanya Six, diperanin sama Amber Heard. Scott langsung deketin Six dan bilang dia punya ide bisnis minuman menarik. Tapi Six malah kayak nggak peduli gitu dan ngerendahin Scott. Tapi tiba-tiba pas dengar sepintas idenya, Six jadi tertarik. Okay. Jet black can called fuck. APM LA Dukas. Abis itu mereka berdua langsung jadwalin janjian buat ngomong soal ide itu lebih lanjut. Gak pakai lama, besoknya Scott sama Six langsung lanjutin obrolan mereka soal ide minuman produk yang nama mereknya adalah FUKK, F-U-K-K. Dan kelihatannya Six beneran tertarik sama idenya Scott karena mereka ngobrolin itu lumayan panjang. Pulang dari restoran itu, Six bilang kalau dia bakal meeting sama timnya soal ide produk minuman FUKK dari Scott. Dan Six sama timnya bakal coba lakuin yang terbaik. My team worked through the night to make it great. I'm assembling them now. Okay. Besoknya, Scott langsung ke sebuah kantor pemerintah untuk mematenkan nama merek minuman FUKK-nya itu. Tapi pas dia mau daftarin, ternyata nama itu udah ada yang patenin. Yang bikin shock, orang yang patenin nama merek FUKK adalah Pete, teman deketnya Scott. Parah banget gak sih? Scott langsung kirim pesan suara ke Pete dan bilang kalau dia harus jujur dan gak boleh makan teman kayak begitu. Tapi tiba-tiba pas di jalan, Scott ngeliat Pete lagi berduaan sama Six kayak habis menyepakati perbisnisan gitu. Dan dari situ Scott baru tahu kalau dia dihianatin temannya sendiri, Pete, dan juga Six sebagai orang perusahaan. Sakit hati banget sih ini pasti. Beberapa waktu kemudian, minuman FUKK udah bisa dibeli dan Scott sedih banget pas tahu minuman itu dikenal banyak orang, bahkan jadi minuman nomor 1 dalam waktu yang singkat. Suatu hari, Scott ketemu sama Six. Six basa-basi nanya gimana kabar Scott. Scott sih nggak mau kelihatan sedih banget, dia maunya kelihatan biasa-biasa aja. Six cuma bilang kalau kasus minuman FUKK itu bukan gara-gara dia doang, tapi juga gara-gara Pete. Tapi tiba-tiba Six ngajakin Scott buat ngobrol di luar sambil jalan kaki. Six bilang dia mau kerja sama bareng Scott.
Six minta ide bisnis lain dari Scat. Six bilang kalau Scat sekarang harus paham dunia bisnis dan marketing emang sekejap itu. Jadi harus pinter-pinter ngelaluin tahapan prosesnya. Six juga minta bantuan Scat buat ide promosi menarik biar bikin minuman Fuk makin terkenal. Karena Scat mau belajar dan butuh duit juga, jadi mau nggak mau dia lakuin aja deh tuh. Soalnya dia juga jadi bisa tinggal bareng sama Six karena dibolehin demi kerja sama mereka berdua. Besoknya Scat sama Six mulai tinggal bareng, tapi mereka pisah tempat tidur. Dan pagi itu Six baik banget mau buatin Scat sarapan. Scat kayaknya jadi naksir banget tuh sama Six. Hari itu juga Scat udah mulai kerja di perusahaan Edison Cola. Dia kerja di bawah pimpinan Six. Dia sekarang udah bisa punya meja kerja sendiri dan ngerjain permarketingan produk sesuai passion dia. Dia kelihatan seneng-seneng aja tuh walaupun pernah dihianatin. Besoknya Scat ngeliat Pete di kantor. Pete bener-bener jadi orang besar di situ dan diseganin. Scat jadi muak banget tuh ngeliat Pete karena udah nyuri idenya. A contractor I brought in to help with some campaign logistics. Marketing 545. Tapi Scat gak bakal galau, justru dia mau buktiin kalau dirinya lebih hebat dari Pete. Malamnya di kosan, Six bilang kalau deadline kerjaan Scat buat kasih ide promosi buat minuman Fuk udah bentar lagi. Jadi Six minta Scat buat pikirin matang-matang apa ide marketingnya. Besok paginya, Scat udah lebih fresh pikirannya dan dia sekarang di otaknya udah punya ribuan ide baru buat promosi minuman Fuk. Dia tahu marketing yang bagus, jadi langsung aja dia terapin idenya itu bareng Six dalam bentuk iklan kreatif dan menarik. To steal from vending machines. Wouldn't you die for a fuck? Holy crap. Setelah iklan itu viral, Six sama Scat langsung dapat apresiasi dari orang-orang kantor. Karena emang iklan buatan mereka sebagus itu. Idenya Scat sih itu. Tapi apesnya, ada aja nih masalah dateng. Baru beberapa hari iklan itu viral, Six diajak meeting sama seluruh manajer dan petinggi perusahaan karena dinilai iklan buatan Six sama Scat membahayakan orang-orang lain, apalagi yang di bawah umur. Bahkan di meeting itu, Pete sempat-sempatnya ngejelekin Scat di depan petinggi perusahaan. Six mau ngebela Scat, tapi Pete lebih didengar sama orang-orang di situ. Bahkan sampai akhirnya Scat dipecat dan gak bisa kerja di perusahaan itu lagi karena kejelekannya dibongkar. Malam itu juga Scat beresin barang-barangnya dan pergi dari kantor. Dia kecewa, hal itu juga bikin Six jadi sedih karena dia nggak bisa ngebela dan ngebantu Scat. Gak lama setelah dipecat, Scat nyoba jadi tukang beca. Dia nggak punya kerjaan lagi dan kagak tahu mau kerjain apa. Jadi dia jadi tukang beca dah tuh. Lumayan duitnya bisa buat makan sehari-hari. Tapi suatu hari, Six dan Scat diundang sama petinggi perusahaan minuman saingan Edison Cola. Dan mereka bilang tertarik sama Six dan Scat buat kerja di perusahaan mereka dan ngalahin marketingnya Edison Cola. Wah, menarik nih. Mereka berdua ditawarin kerja buat ngalahin perusahaan Edison Cola dan juga ngalahin Pete. And we have been empowered by the CEO to hire you right now. Abis itu, Six sama Scat langsung tergiur dan mikir-mikir sama gajinya yang gede banget. Mereka kayaknya tertarik nih. Abis dari pertemuan itu, di dalam lift, Six sama Scat sama-sama tertarik sama tawaran kerja itu. Mereka tergiur gajinya yang besar banget. Beberapa hari setelah itu, Scat sama Six langsung mulai kerja di perusahaan Zepco, saingannya Edison Cola. Mereka benar-benar kedudukannya setara sekarang, dan mau lakuin yang terbaik di perusahaan itu biar bisa ngalahin Edison Cola dan juga Pete. Beberapa hari kemudian, Scat sama Six udah bisa ngajuin ide produk minuman ke para petinggi perusahaan. Minuman itu mereka kasih nama merek Average Coke. Mereka pede minuman itu bisa jadi saingan beratnya Fuk, dan mereka pede bisa ngalahin Pete. Para petinggi perusahaan langsung pada melongo saking bagusnya ide brilian Scat sama Six. Mereka langsung gaskeun bikin minuman baru itu. Saking bagus dan lancarnya kerjaan mereka berdua, Six sama Scat jadi makin sama-sama naksir dan suka satu sama lain. Mereka sampai mau ehem-ehem tuh saking terpesona sama kejeniusan masing-masing. Gak lama kemudian, akhirnya minuman Average Coke mulai dijual di minimarket dan supermarket. Minuman itu kelihatan bagus dari packagingnya, bikin orang-orang tertarik mau beli. Dan karena minuman baru itu lumayan laku, jadinya Scat sama Six langsung dapat apresiasi dari teman-teman kantornya. Emang skill marketing mereka berdua nih nggak ada lawan ya? Jadi combo maut perusahaan tuh, Scat sama Six. Suatu hari habis pulang kerja, Scat ketemu sama Pete di tangga kosan.
Pete bilang dia dipecat dari perusahaan Edison Cola karena kalah saing dan dia mau minta maaf sama Scat. Hey, I'm sorry about it's just thinking of changing my image. Karena orangnya santuy, Scat mau-mau aja maafin Pete. Mereka malah jadi ngobrol-ngobrol lagi tuh walaupun cuma kayak basa-basi. Pete cuma bisa ngaku kesalahannya dan bilang kalau Scat jauh lebih baik daripada dia. Beberapa bulan kemudian, Scat udah jadi wakil CEO buat perusahaan Zebco. Dia sekarang terkenal karena produk minuman buatannya selalu laris dan populer bagi banyak kalangan. Six seneng banget sama kemajuan besar Scat itu. Dia akan selalu support Scat untuk kedepannya. Film Syrup memberikan kita kisah perjuangan sukses dari nol. Tidak ada pria miskin yang hidup bahagia kalau dia cuma di situ-situ aja. Yang ada adalah realita, bahwa di dunia ini setiap kesuksesan punya proses dan perjuangannya masing-masing. Bisa jadi kesuksesan diawali dengan ide cerdas yang bisa membawa hidup ke arah yang lebih baik. Film ini mengingatkan kita satu hal penting, kadang kegagalan memang menyakitkan, tapi perjuangan bangkit lagi dan lagi dan lagi, nggak ada salahnya buat dicoba. Itu layak dicoba. Gimana nih pendapat kamu tentang film Syrup? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.